bahas mengenai import aset ya. Import aset yang mana kita selama ini import melalui lokal ya. Hari ini kita akan bahas mengenai import aset dan membuat model collider ya, itu menggunakan Telmap ya. Jadi prinsipnya sama ya, kalau kita menggunakan Telmap itu hampir sama dengan collider ya. Jadi kalau collider itu kita harus membentuk objeknya ya. Kalau Telmap dia sudah otomatis akan masuk Telmapnya ke dalam objek ya. Jadi pertama, kalau kita ingin membuat aset dengan hasil import ya, kita harus munculkan dulu ya jendela ini ya, aset. Jadi jendela aset ini bisa kita masukkan di dalam, nah ini ya, ada window asset store. Nah ini adalah aset store yang mana bisa kita terkoneksi langsung ya dengan asset store unity.com ya. Ini ya, ini. Jadi ketika kita menampilkan sini ya, asset store sini ya, nah ini otomatis ke sini ya itu. Oke, tinggal kita mencari aset ya. Kita cari aset di sini ya, ada aset ya, aset 2D di sini. Nah ini, nah kita cari yang free ya, yang gratis ini free. Nah kita lihat sini, cari yang free ya. Nah cari yang free di sini, kita set saja ya, free asset ya. Nah contohnya ini ya, ini adalah aset yang free ya, yang ada tulisan free ini ya. Ini free ya. Nah ini ya, ini free ya. Oke ya, nah ini free ini. Nah berarti kita tinggal pilih ya, mau pilih yang mana nih aset free nya ya. Ini misalkan kita pilih yang free yang ini ya. Nah ini, nah ini adalah aset yang gratis yang kita bisa download ya. Lalu kita masukkan dia ke dalam aset kita di sini, add to my asset sini ya. Nah ini ya, add to my asset. Jadi jangan lupa untuk masukkan aset ini. Kalau kita diminta untuk memasukkan login ya, login jadi, nah ini contohnya ya, login Unity seperti ini. Jadi kita harus masukkan. Jadi artinya agar kita diberikan izin untuk download aset yang gratis ya. Ini masukkan email kita sini ya. Nah ini email ketika kita akan send in ya. Nah kalau belum pernah, berarti kita harus daftar dulu ya. Ini kalau sudah pernah, kita masukkan sini ya. Nah kalau sudah, masukkan passwordnya, kita sign in sini ya. Jangan lupa ya, harus memasukkan password yang benar di sini ya, karena kalau tidak benar dia akan salah sini ya.
passwordnya. Jadi kalau kita lupa password, kita pakai ini ya, forgot your password ya. Lalu masukkan email kita. Nah, ini emailnya, lalu kita continue. Ya, nanti dia akan konfirmasi ya melalui email kita ya, ini. Ya. Berarti kita harus buka email kita. Nah, ini kita sudah buka email ya. Jadi email dari Unity di sini berarti kita bukan ya. Nah, ini ya emailnya. Kita minta reset your password. Nah, berarti kita reset password. Nah, ya ini setelah kita pilih ini ya, reset, lalu nanti muncul ini ya, masukkan passwordnya. Di sini minimum 8 karakter, maksimal 7 karakter ya, ini. Oke, kita masukkan passwordnya, kita reset password. Kita proses, tunggu dulu ya di sini. Proses menunggu untuk reset password. Nah, ini kita sudah login ya. Login ketika kita reset password, terus kita rubah password, nanti dia akan login di sini ya. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita buka aset Unity-nya tadi ya. Yang mana tadi asetnya terhenti ya karena kita harus login. Nanti kita buat lagi di sini ya, free asset. Nah, ini adalah aset yang akan kita download. Ya, kalau abu-abu ini berarti pernah kita download ya. Ini abu-abu. Ya, ini pernah kita download. Nah, ini juga tadi pernah ya, tapi belum berhasil ya. Mari kita klik lagi, coba ya. Ini tadi kita masih proses sini ya. Nah, nanti kalau kita login berarti sudah masuk ke Open in Unity. Nah, ini kita masuk untuk menuju ke Unity-nya sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini menuju ke Unity-nya, kita lihat di sini. Oke ya, projectnya sudah ada. Tadi karena kita sudah pernah buka. Nah, ini ya. Kita masuk ke sini ya. Oke. Ke sini nanti kita masuk ke aset ya. Sini asetnya sudah ya. Aset store package manager ya. Nah, kita buka dulu package manager. Nah, package manager ini adalah hasil dari aset yang sudah kita download sini ya. Oke, bukan yang ini ya. Kita cari yang asset manager ya. Oke, ini asset manager. Sorry. Asset management ya. Coba. Oke, kita masuk di ini tadi apa? Package manager ya tadi. Yang tadi kita buka lagi ya, package manager. Nah, baru di sini nanti ada pilihannya. Unity registry in project my asset. Nah, kita pilih my asset. Ya, ini. Nah, ini masih tertutup karena kita belum sign in ya di sini. Ya, kita harus sign in. Jangan lupa ini harus terkoneksi ya. Terkoneksi internet. Nah, ini ya. Kalau kita sudah login ya, maka otomatis dia akan muncul ya seperti ini. Ya, ini. Jadi yang pertama ya, kita masuk ke sini ya, asset store.
nanti dia otomatis ya terkoneksi ke website dari Asset Store Unity ya. Lalu pilih ya Free Asset Store di sini ya. Nah, Free Asset Store. Nah, ini kita lihat ini, terus kita pilih aset mana yang akan kita ambil ya. Nah, tadi kita sudah dapat ya aset ya, free asset ya nih. Ya ini. Nah, tadi kita pilih yang ini ya. Nah, ini kita pilih ini. Lalu nanti otomatis ya dia akan membuka Unity di sini ya. Nah, nih. Ini. Oke, kalau ini sudah kebuka ya. Buka Telmap ya. Nah, nanti dia masuk ke sini ya. Nah, ini. Nah, baru kita buka melalui Package Manager ya. Nah, ini. Nah, ini ada aset-aset yang pernah kita masukkan ya ke dalam aset sini. Ini ya. Ini. Ya, ini. Jadi aset-aset yang sudah pernah kita download ini ya. Ini dan ini. Ya, ini ya. Gitu ya. Mainin ibaratnya dia disimpan dulu ya. Disimpan dulu dalam Package Manager. Nah, baru kita download di sini. Gitu ya. Nah, tadi kan ada apa? Ini ya. Ini yang akan kita download di sini ya. Nature Pixel Asset ya nih. Namanya Nature Pixel Asset. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini baru kita download. Nah, ini ya. Itu. Jadi, saya ulangi lagi. Ketika kita pilih di sini ya. Pilih Windows Asset ya, Asset Store, dia akan membuka web Unity Asset di sini ya. Ini, jadi jangan lupa ya kita search free asset. Nah, free asset, lalu kita pilih ini ya. Nanti muncul ini Open Unity. Kalau kita sudah buka Unity otomatis ya. Jadi kita akan masuk ke sini ya, ini. Lalu kita buka Windows Package Manager-nya. Nah, lalu dia otomatis masuk ke sini. Nah, baru kita download ya. Ini kita pilih Nature Pixel Asset, kita download. Nah, ini proses download selesai 100% ya, ini. Ya, ini sudah masuk ya. Baru kita import ya, ini. Artinya import ke dalam file di Unity kita nih yang aktif nih ya, ini. Ya, nah ini sudah kita import ya, tuh ya, nih import lagi ya, jangan lupa ini import. Nanti dia akan masuk ke aset ya, di aset sini ya, ini akan masuk aset. Nah, kita lihat di sini ya, ini kita tutup. Nah, ini kita akan aset dari Nature Pixel masuk ke dalam aset file Unity yang aktif ini ya. Nah, ini kan aktif ya, Telmap. Saya namanya Telmap. Sehingga Telmap punya aset hasil dari download dari aset Unity. Ya, kita lihat di sini. Ya, asetnya ada. Ini aset untuk Telmap. Ya, Telmap itu untuk ya, Nature Tels ya ini. Ya, ini aset-asetnya. Ini
palette ya, ini prefab, skin, tekstur ya, ini ya, ini tekstur ya, ya ini palette ya, nah ini prefab ya. Prefab itu adalah aset yang memang sudah jadi ya, aset yang sudah jadi, nantinya sama seperti koin ya, koin yang sudah jadi tinggal kita drag ke dalam ya, ini ya, ini ya palette. Nah, kita mau masukkan aset lagi ya, kita lihat di sini di packet manajernya belum di download, belum diimpor apa saja sini ya. Nah ini kan contoh yang sudah ke masukkan di dalam my asset ya, sini. Nah ini ya, ini untuk karakter ya. Nah ini kita download. Ingat ya, kalau menggunakan aset hasil import ya, memang ini agak berat ya, karena semua aset masuk sini. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan aset yang diperlukan saja ya. Nah ini ya, kali ini kan masuk semuanya ya, ini jadi agak berat nih ya. Jadi kalau bisa kita gunakan aset-aset yang dibutuhkan ya. Nah nih kita import lagi ya, ini sehingga kita punya banyak aset di sini ya, tapi nanti menjadi berat ya. Ini ya, ini harus ada update ya, API update require ya. Nih kalau kita mau update, go ahead, kalau tidak no thank sini ya. Ini itu nah, ini saya mau update ya, apakah ini bisa diupdate dengan cepat ya, gitu ya. Jadi itu untuk import aset ya, ini import aset yang sudah ada di Unity-nya di sini ya. Ini mudah ya. Jadi kalau kita ingin copy ya aset ini, berarti kita harus cari filenya di sini ya. Ya, kita harus terus telusuri nih file aset kita ini ada di mana ya. Ini dia biasanya defaultnya ada di ini ya, di user ya, user login ya biasanya. Dia ada di user login. Nah kita lihat sini, asetnya sudah masuk ya. Ini aset prepack sini atau kita lihat sini animation ya. Nah ini ada animation sini ya. Terus di sini ada demonya. Nah ada sprite, ada script ya, ada aset yang lainnya ya. Ini ya itu. Oke, sekarang kita coba untuk mengambil asetnya. Nah, ini kita mengambil aset yang sudah kita import ya di sini. Ini ya. Kita lihat apakah ada aset yang akan kita import. Di sini kita lihat, nah ini ya. Tuh, kita lihat tekstur. Nah, tekstur ini biasanya untuk apa? Untuk ini ya, ada pohon ya, rumput, batu di sini.
ini bisa kita jadikan aset ini. Terus ini juga ada ya. Nah ini natur, ya rumput, batu. Nah ini. Nah, oke, sekarang lanjut ya. Sekarang kita akan membuat tile map ya. Nah, tile map. Jadi tile map itu adalah sebuah objek ya yang ada di media kanvas di Unity ini, yang mana dia bisa kita jadikan sebagai media dia untuk berjalan gitu ya, berjalan atau menyusuri sebuah objek gitu ya. Nah, itu tile map. Sama di sesi sebelumnya kita tile mapnya menggunakan background, yang mana background itu kita buat siluet menggunakan Collider 2D ya. Nah ini kita buat dulu 2D, kita pilih tile map ya ini. Nah tile map kita buat tile map menggunakan tile map rectangular ya ini. Nah ini sehingga di sini akan berbentuk grid ya. Ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa men-setup ya grid ini ya untuk diimport aset ya dalam bentuk grid tuh ya. Nah ini. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk di ini ya. Kita sudah dapat aset ya ini tekstur ya di sini. Nah ini ya, tadi kita sudah dapat aset tekstur. Nah ini ya aset tekstur, yang mana ini bisa kita jadikan ya, ini ada natur ya, di sini natur. Nah ini bisa kita jadikan dia tile mapnya ya ini. Karena ini sudah dalam bentuk slice ya, sprite dan tidak perlu lagi dipecah ya. Nah di sini kita lihat di inspektornya dia multiple ya, sudah bukan single lagi di sini ya. Nah tinggal kita tampilkan jendela paletnya di sini ya. Nah kita tampilkan jendela paletnya di sini ya, 2D ya, Windows 2D tile palette ya ini. Nah ini ya, ini 2D tile paletnya. Kita lihat di sini. Ini mungkin yang defaultnya ya ini. Default yang sudah ada di sini. Ya ini. Nah ini kalau kita lihat, kita bisa masukkan di sini. Ya kalau ini belum ada ya, kita bisa drag ya ke dalam sini ya. Misalkan ini belum ada ya, kita drag aja ke dalam sini. Nah lalu nanti dia membentuk file sini ya itu. Nah ini ya, karena ini sudah ada ya, ini sudah ada, atau kita mau masukkan dari awal, kita drag ke sini ya. Nah ini lalu kita buat nama file untuk ditempatkan di folder ya di sini. Nah kita buat di sini ya tile ya. Nah tile mapnya tiles ya. Nah ini tile map. Nah tiles, lalu kita select folder ya.
dia akan nanti otomatis masuk ke dalam tile palette. Nah ini ya, lihat ada double sini ya, ini. Oke ya, nah kalau sudah kita tinggal drag ya. Kita lihat ini adalah kita akan mengambil objek contoh contoh tile ya ke dalam kanvas di sini ya. Nih, misalkan sini kita pilih ini ya, pilih Find agar aktif, kita pilih objek sini. Misalkan yang kita ambil ini ya. Nah ini ya, yang kita ambil, lalu kita drag ya sini ya. Nah sini ya, oke. Kita drag sini. Ya ini untuk, nah ini ya, kita pilih ini. Oke ya, ini. Nah ini ya, kita klik sini, lalu klik, atau kita drag sini ya. Nah ini seperti ini. Terus misalkan kita ambil bentuk yang lainnya ya, misalkan ini. Ya misalkan ini ya. Nah dulu kita drag sini ya. Nah ini. Nah ini adalah salah satu contoh tekstur ya, tekstur atau objek yang mana nanti dia sebagai tempat pijak dari karakter sini ya. Nah nih. Nah, oke, kalau sudah yakin ini sebagai tempat berpijak dari player ya, ini kita bisa masukkan karakter di sini ya. Ini sebelumnya kita harus cari apakah di sini ada karakter ya. Oke ya, sini tidak ada karakternya. Oke, tekstur ya, di sini ada tekstur saja di sini. Kita lihat teksturnya, tekstur. Ya, kita juga bisa masukkan ini ya. Natur ya. Natur ini ke dalam tekstur ini ya. Oke, kita buka lagi tadi paletnya. Sini 2D tile palette. Lalu ini kita masukkan ya sini. Nah, sini lalu kita buat sini foldernya ya. Ini natur ya. Natur. Oke, di sini kita buat folder ya, natur. Oke, ini. Nah, sehingga ini dia masuk sini ya. Nah, ini. Sehingga ini kita drag sini ya. Oke ya, ini belum bereaksi ya ini. Nanti tunggu dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa begini ya. Nah, bisa juga seperti ini. Atau kita tambahkan lagi natur yang lain ya ini. Nah, ini. Misalkan kita buat natur yang ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Ya, ini adalah fungsi dari tile map tadi ya. Jadi pertama kita harus dapatkan dulu asetnya. Kita buat hierarki dari tile map dengan UI. Nah, setelah itu kita buka tile palette-nya. Ya, sebelum ini kita drag ya asetnya ke dalam tile palette. Ya, itu. Nah, baru setelah ini kita bisa memasukkan tile map ini ya untuk menambahkan komponen ya. Nah, ya
bisa kita dapatkan ya, bisa komponen ya, agar dia bisa bereaksi dengan player ya. Bisa kita masukkan di sini ya, tel map collider 2D. Nah tuh ya, kita lihat jadi berbeda ya di sini, berbeda dengan collider 2D ya. Kalau collider 2D itu untuk objek yang memang kita harus bentuk dulu ya collidernya ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan tailmap ya, kita pakai menggunakan collider di sini ya, tailmap collider ya. Nah ini tailmap collider 2D, agar apa? Agar dia terbentuk secara otomatis. Nah kita lihat di sini ya, ada garis hijau ini ya. Nah ini bentuknya, ini adalah bentuk collider ya, secara otomatis dia akan membentuk sendiri di sini. Nah itu kelebihannya ya. Ya ini, sehingga ketika kita memasukkan karakter di sini, dia akan berinteraksi ya dengan karakter dan collidernya ini, itu ya. Oke ya, jadi prinsipnya sama, karakter kita masukkan, lalu kita masukkan scriptnya ya di dalam player, nanti otomatis dia akan bisa bergerak ke kanan ke kiri atau melompat ya. Oke, itu session